naj'alahuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang yang kufur itu berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami meletakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya keduanya menjadi golongan yang paling bawah atau hina. Jadi kalau kita sering mendengarkan kata aspal itu dari asfalin ini, yang paling hina, yang paling bawah. Jadi orang-orang kufur, orang-orang kafir yang musyrik itu di neraka sesudah disiksa yang sampai seperti itu kemudian juga nuntut, ya Allah, mana orang-orang yang menyesatkan kami, baik itu dari golongan jin dan manusia. Kami ingin mereka diletakkan di bawah telapak kaki kami sehingga mereka terhinakan. Mereka protes, ya, siapa sih yang menyesatkan aku? Minal jinni wal insi, minal jinni iblis, wa minal insi qabil ibnu Adam. Jadi ini tafsirnya, yang paling hina dari kalangan jin itu adalah iblis, dan dari kalangan manusia adalah Qabil bin Adam. Bahwa awalu man sannal ma'siyah hina qatala akhahu. Qabil bin Adam adalah yang merupakan orang pertama yang melakukan maksiat ketika dia membunuh saudaranya. Naja'alahuma tahta aqdamina, agar kami dapat menjadikan mereka di bawah telapak kaki kami. Nah, tafsirnya hadhil iradah wa hadat tamanni ziyadatun fi uqubatihim aidan. Keinginan dan harapan ini adalah tambahan siksaan bagi mereka. Li'annahum yata'adzuna bitilkal iradah. Nah, mereka tersakiti dengan keinginan itu. Wa hadat tamanni fahum yajiduna annahu la naf'alahum min dzalik. Mereka menyadari bahwa itu tidak ada manfaatnya. Lan yujabu fi syai'in, karena mereka tidak akan dikabulkan sedikit pun. Wala yumna'a anahumul azab, dan azab tidak akan dihilangkan dari mereka. Saking lorone wis ngerti orang manfaat, ya tetap jaluk kayak gitu, ya tetap tidak akan dikabulkan. Oleh karenanya mumpung masih di dunia, jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Wa yufidu hadzal ikhbar anhum an wuqu'it tabarru, dan pemberitaan ini menunjukkan bahwa mereka saling melepaskan tanggung jawab satu sama lain bima bainahum, di antara mereka. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Qushairi radhiyallahu anhu, qauluhu jalla dzikruhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma istawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi atiya taw'an aw karaha
qalata ataina ta'in. Sumastawa, setelah penciptaan alam semesta, Al-Quran Allah berfirman tentang penciptaan alam semesta untuk memberikan pemahaman kepada manusia bahwa penciptaan alam semesta itu lebih besar daripada penciptaan diri mereka. Oleh karena itu hendaknya mereka menyadari bahwa sembahlah Allah sepenuhnya tanpa menyekutukan dengan siapa maupun apapun. Nah, sesudah penciptaan alam semesta itu prosesnya panjang nggih. Prosesnya, kalau di dalam hadis disebutkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang penciptaan langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi pada hari Ahad dan Senin, menciptakan gunung pada hari Selasa. Berikut semua manfaat dan kegunaan yang ada di dalamnya, dan menciptakan pepohonan, air, perkotaan, bangunan-bangunan, dan tanah-tanah yang tak berpenghuni pada hari Rebu. Inilah yang dimaksud dengan masa 4 hari, ya, di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian hadis ini juga disebut hadis yang aneh, gitu. Ya, wallahu a'lam, gitu. Karena ahli hadis pun berbeda pendapat tentang hadis ini sahih atau tidak. Tetapi masa tentang masa 4 hari itu memang ada dalam Al-Quran. Kita lanjut. Sumastawa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke penciptaan langit. Wahya dukhanun, dan langit saat itu masih berupa asap. Faqala laha, kemudian Allah berfirman kepadanya, kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, iktiya, datanglah kalian berdua, langit dan bumi, tau'an au karha, dengan patuh atau terpaksa. Mau manut enggak, gitu. Datang ke sini, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Qalata, keduanya menjawab, langit dan bumi menjawab, ataina ta'in, kami tunduk dan patuh, gitu. Kemudian Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan istawa. Istawa itu qasada, bertujuan atau menuju. Waqila fa'ala fi'lan, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwasanya istawa itu adalah fa'ala fi'lan, melakukan perbuatan tertentu. Walladzi ya'lamu ta'yinahu, yang hanya Allah sendiri yang mengetahui hakikatnya. Wa yuqalu rattaba aqtaraha, dan ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa Allah menata penjuru-penjurunya. Wa raqqaba fiha nujumaha wa azharaha, dan menempatkan bintang-bintang serta cahaya-cahayanya. Ini tafsir. Kita mengikuti ini juga boleh. Nah, kalau nggak mengikuti ini terus mengikuti siapa lagi, gitu. Faqala laha walil ardi tiyatau an au karha, qalata ataina ta'in. Lalu Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua dengan sukarela atau terpaksa. Mereka berdua menjawab, kami datang dengan sukarela. Hadza ala darbil masal, ini adalah perumpamaan. Aila yata'assaru alaihi syai'un mimma khalaqahu, artinya tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang sulit bagi Allah. Falahu min khalqihi ma'aradahu, maka dia memiliki sesuatu, memiliki semua ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Waqila, dan ada juga yang mengatakan bal ahyahuma wa aqalahuma, dia Allah menghidupkan mereka dan memberikan akal kepada mereka. Wa antaqahuma faqala tadzalika,
Oleh karenanya, menjadikan mereka mampu berbicara sehingga mereka berdua, langit dan bumi, mengucapkan hal itu. Mengucapkan apa? Ataina to'in. Kami taat dan tunduk. Kalau kita hubungkan lagi langit dan bumi yang sedemikian besar dan rumitnya, itu pun tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, tadi kan diungkapkan mengapa kok kemudian diceritakan tahapan seperti ini, karena ada manusia-manusia itu yang setelah diajak Rasulullah tetap nakal, tetap bandel, tidak mau. Wa ja'ala nufusal abidin. Nah, kemudian ini Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan bahwasannya dan Allah menjadikan jiwa-jiwa orang-orang yang beribadah ardon li ta'atihi wa ibadatihi, menjadikan jiwa-jiwa orang yang beribadah sebagai bumi untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang digulawentah atau ditata, diajari untuk taat kepada Allah itu ya jiwa itu. Wa ja'ala qulubahum, dan Allah menjadikan hati mereka falakan, sebagai orbit linujumi ilmihi, bagi bintang-bintang ilmunya, wasumusi ma'rifatihi, dan matahari pengenalan kepadanya. Jadi kalau jiwa itu sudah terkendali, bahasa yang lainnya jiwa itu dibersihkan, disucikan, sebagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, maka Allah kemudian meletakkan ilmu di dalam hati mereka sebagai orbit gitu. Kemudian Allah juga meletakkan sumu si ma'rifatihi, kemakrifatan, mengenal Allah di dalam hati itu. Jadi tahapannya memang kalau betul-betul mau menanam sesuatu di dalam hati kita, jiwa itu dibersihkan. Sebagaimana kalau kita ingin menanam sesuatu di bumi, maka bumi itu kita bersihkan dulu. Dan saat ditanam pun itu bukannya terbebas, lepas dari penyakit-penyakit. Karena setelah hati itu ditanami dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka muncul godaan-godaan itu. Bagaikan orang nanam padi, maka rumputnya juga akan tumbuh. Tapi kalau orang menanam rumput, nggak bakalan padi itu tumbuh. Nah, rumput-rumput, penyakit-penyakit yang mengiringi perbuatan-perbuatan baik, ketaatan kepada Allah, itu pada dasarnya adalah untuk memapankan atau memantapkan, menanam kuat-kuat ketaatan itu betul-betul di dalam hati seorang hamba. Nggak bisa meningkat, Pak. Kalau tidak ada tantangan, orang itu nggak akan meningkat. Kalau nggak ada godaan, dia nggak akan bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Kenyataannya seperti itu. Seseorang itu bisa dengan benar-benar dia itu menuju ikhlas yang lebih baik kalau pernah dikecewakan oleh manusia di antaranya. Karena tidak ikhlas, riak pada perbuatan-perbuatan tertentu, ternyata riaknya juga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, oleh karena itu kemudian dia menjadi belajar, menjadi lebih ikhlas. Dia mencintai manusia, tetapi manusia juga menyakiti hatinya. Dia mengharap kepada manusia, manusia mengecewakannya. Umpamanya seperti itu. Nah, maka pergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini luar biasa memang Al-Imam Al-Qusairi niku. Pas kalau tafsirnya itu disebut sebagai tafsir isyari, tafsir yang penuh dengan isyarat-isyarat yang mendalam. Wa autadun nufus al khauf war roja, paku-paku penahan jiwa adalah rasa takut dan harapan. Manusia itu bisa menjadikan sarana takut dan harapannya untuk berubah. Karena takutnya sangat, bahasa kalau di dalam Al-Hikam disebut sebagai rasa takut yang mencekam maupun rasa rindu yang menggelisahkan. Itu sama dengan al-khauf dan roja. Bahkan ulama-ulama tasawuf menggambarkan yang namanya al-khauf dan roja itu adalah dua sayap. Kalau orang hanya berharap saja tanpa rasa takut, maka sayapnya satu, begitu juga sebaliknya. Maka tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, menanjak, terbang, mendekatkan diri pada Allah. Ini amsal ya, ini perumpamaan. Nah, wong-wong sing kayak ini semedi kayak terus. Jadi memang pertama itu awak badan kita harus terangkat gitu kan begitu. Dan itu pengalaman itu juga ada gitu. Tapi bukan itu sesungguhnya. Sesungguhnya itu adalah bagaimana jiwa kita itu ada rasa takut, rasa harap, kemudian itu menjadi patok sehingga kita tidak goyang lagi, digoda agar cinta yang lain enggak. Tapi kalau rasa harapnya yang menimbulkan rasa cinta itu masih rendah, ya bisa tergoda, tidak menjadi paku. Nah, berarti paku ini cilik atau berkarat. Autadun nufus al khauf war roja war ragabatu war rahabah, kecintaan dan kekhawatiran itu adalah paku-paku dari jiwa. Artinya kalau kita itu ingin menanamkan karakter, menanamkan sifat, menanamkan nilai, ya bisa dengan perantaraan al khauf war roja war raghbah maupun ar-rahbah ini. Kalau sekali lagi jiwa itu sudah terkendali, sudah disucikan, kemudian wafil qulubi tiyaul irfan, di dalam hati terdapat cahaya pengenalan, makrifat kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan yang buta itu bukan mata, yang tuli bukan telinga, tapi apa yang ada di dalam dada. Wasumusud tauhid, dan cahaya tauhid. Irfan mengenal kepada Allah itu di amsal atau disamakan dengan dia. Dia itu cahaya. Sumus itu berarti sinar matahari, cahaya bulan, benar begitu ya. Nah, itu lebih terang lagi sinar tauhid itu, lebih terang daripada diaul irfan. Karena dengan irfan itu, dengan kemakrifatan itu, seseorang kemudian bisa bergerak menuju yang namanya tauhid. Nah, tauhid itu yang diantaranya kemudian yang menyebabkan ada istilah fana, terpesona, hilang. Wa nujumul ulum wal uqul wan nufus, dan bintang-bintang ilmu, akal dan jiwa. Ilmu, akal dan jiwa berikutnya sesudah seseorang menginjak pada tataran tauhid itu, ilmu, akal dan jiwa itu menjadi sesuatu semacam rambu-rambu pas yang pasnya sebagai hiasan. Wal qulubu biyadihi yusarrifuha ala ma arada min ahkamihi. Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan hukum-hukumnya.
Jadi jangan merasa nyaman, aman, walaupun seseorang itu sudah ma'rifat billah, walaupun seseorang itu sudah pernah fana, nggak boleh merasa aman. Kalau merasa aman nanti bahaya. Bahayanya apa? Lah merasa aman, bergantungnya kepada Allah, jadi kendor. Jadi seseorang yang makrifat, seseorang yang bertauhid sampai fana itu pun ya pada kenyataannya ya semakin gandol kepada Allah, bukan merasa aman. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya seseorang yang bertawakal kepada Allah itu hatinya akan menjadi tentram. Qauluhu jalla dzikruhu, berikutnya ayat 12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Faqadahunna sab'a samawat fi yaumaini. Lalu Allah menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Di sini bisa 2 masa maupun 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amroha, dan pada setiap langit Allah mewahyukan urusan masing-masing. Wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Kemudian Allah menghiasi langit dunia bimasabih, dengan bintang-bintang, wa hifdhan, dan sebagai penjagaan. Di bintang-bintang itu hiasan yang menjaga dari setan. Dzalika taqdirul azizil alim, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Waman kola, melompat mboten nggih? Melompat. Napa berikutnya? Takulu. Coba kita lihat. Zayyana sama dunia nggih. Zayyana. Oh. Zayyana sama dunia bimasabih. Allah menghiasi langit dunia dengan bintang atau dengan pelita-pelita berupa bintang. Wa zayyana wajhal ardi bimasabiha yaqulubul ahibbah, dan Allah menghiasi wajah bumi dengan pelita-pelita yang merupakan hati para kekasihnya. Jadi kalau di langit itu ada bintang-bintang, di bumi itu yang kelihatan kalau dilihat dari atas sana seperti bintang, itu adalah hatinya para kekasih Allah. Fa ahlus samai, maka ahli langit, penghuni langit, malaikat, idza nadharu ila qulubil auliya, tatkala memandang kepada hati para aulia, billaili, di malam hari, fadzalika mutanazzahuhum, seperti itulah mereka mensucikan, mutanazzahu hum, para hati tadi, hati para aulia, kama annal ardo, kama anna ahlal ardi, sebagaimana ahli penduduk bumi, idza nadharu ila samai,
tatkala melihat ke langit, istaknasu biru yatil kawakib, mereka merasa tenang dengan melihat bintang-bintang. Jadi ahli langit kalau melihat hatinya para aulia itu merasa tenang. Malaikat-malaikat itu isi akan menungso taat kan begitu. Sebagaimana kalau ahli bumi, penduduk bumi melihat bintang itu merasa nyaman. Itu ada bintang-bintang itu. Oleh karena itu banyak orang yang menghidupkan malam-malamnya itu dalam rangka untuk salah satunya pengenalan-pengenalan tentang aulia-aulia Allah atau calon-calon aulia Allah itu ya dinilai pada waktu malam-malam itu. Ya, oleh karena itu banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan, mendapatkan pelajaran dari ibadah-ibadah pada waktu malam itu. Qauluhu jalla dzikruhu yang 13. Fa'in a'radu meloncat mboten? Mboten. Fa'in a'radu faqul anzartukum. Fa'in a'radu faqul anzartukum so'iqatam misla so'iqati 'adi wa samud. Nah, sesudah dijelaskan sebegitu panjang bagaimana penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya yang Allah Maha menguasai, Maha mengatur. Nah, kok masih berpaling? Jika mereka berpaling, fa'in a'radu, jika mereka berpaling, fakul katakanlah, angdartukum, aku telah memperingatkan kamu. So'ikotam misla so'ikoti adi wa samud, memperingatkan azab berupa petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan ay akhbir al-mukadzibina laka, ya. Maksudnya kabarkan kepada orang-orang yang mendustakan kamu Muhammad, annalakum salafa, bahwasanya kalian memiliki pendahulu-pendahulu atau kaum-kaum terdahulu. Fa'in salaktum tariqatuhum, fa'in salaktum tariqahum fil inad, jika kalian mengikuti jalan mereka dalam bersikeras kepala keras, nggak mau diperingatkan. Wa abaitum, dan kalian menolak, illal isyrara, kecuali alhaqnakum bi amsalikum, kami akan menyamakan kalian dengan mereka. Illal isyrara, kecuali tetap ingkar. Jika kalian mengikuti jalan mereka dalam bersikeras kepala dan menolak kecuali tetap ingkar, maka kami akan menyamakan kalian dengan mereka, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Artinya gelem po dikai petir kaya dhisik gitu. Ini kemarin disampaikan ada utusan kaum Quraisy yang dibacakan ini sampai kemudian minta Rasulullah menghentikan. Habis itu saya nggak mau jadi utusan-utusan lagi, kapok gitu. Utbah ya kemarin namanya ya, Utbah. Mereka nggak berani karena sebetulnya mereka mengenal dan tahu bahwa apa yang disampaikan kepada mereka yang berupa Al-Quran itu bukan sihir, bukan syair, tapi memang betul-betul sesuatu yang kalau dirasakan itu bukan berasal dari manusia. Idza ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah
qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan, min baini aidihim wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, dengan menyerukan Allah ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami ingkar pada kerasulannya. Jadi yang dilihat itu siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Berarti kan karena kesombongannya, seseorang itu melihat yang menyampaikan wis podo-podo wonge wae kok. Nah, kan jadinya sombong. Fa amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Bahkan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Ya, kaum ateis itu diantaranya kan begitu. Bukan kekuatannya, kecerdasan kami ini loh, kan sudah cerdas. Masa kami itu dikasih aturan? Buat aturan sendiri dong. Gitu. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan annallaha alladzi khalaqahum, bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu huwa asyaddun minhum quwwah. Allah itu lebih kuat lagi, lebih menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Rokanu ila quwwati nufusihim. Mereka bersandar pada kekuatan diri mereka sendiri. Fakhanathum quwwatuhum. Tetapi kekuatan mereka mengkhianati mereka. Sering toh kita itu dikhianati kekuatan kita sendiri. Niku maksudnya ngaten apa? Lah, pokoknya aku itu kuat melek. Tapi nyatanya pada saat tertentu ya tetap nggak bisa mempertahankan melek. Aku kuat mikir. Pada saat tertentu ya mak blank. Itu yang dimaksud Imam Al-Qusairi, kekuatannya mengkhianati diri mereka sendiri. Lupa, itu kan juga kepleset. Itu adalah contoh-contoh betapa kekuatan kita tidak ada gunanya. Karenanya wastam kanat minhum balwahum, dan bencana menimpa mereka sepenuhnya. Wastam kanat minhum balwahum, dan bencana menimpa mereka sepenuhnya. Kalau dikecilkan apa yang dilakukan oleh kaum Ad, kaum Samud dengan kesombongan dan dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, diperingatkan nggak mau gitu ya. Ya kalau di dalam diri kita sendiri, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Ya, jangan melakukan pelanggaran. Apalagi kemudian sesudah melakukan pelanggaran atau saat melakukan pelanggaran itu nyombong. Gak sholat kok dibanggake, gak poso kok di medsos ke. Itu tapi ini sombong mboten ya ngoten niku.
Mboten Pak, kalau mboten sombong. Lah kok dipamer-pamerke. Gusti Allah itu kalau ada orang salah itu ditutupi kok. Berharap agar orang yang salah itu bertobat. Kok malah dipamerke. Katanya ada ya yang mamerke nggak poso ya. Di medsos. Nah, itu oleh karena itu kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Kita teliti diri kita, jangan sampai kita itu menentang atau mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, karenanya saya sering menyampaikan, nah jenenge ayat Al-Qur'an itu laki-laki dan perempuan itu beda, itu ya beda. Ora usah disama-samake. Nah, kalau masalah kemudian wanita berhak sama berhak untuk menuntut kehidupan, menuntut hidupnya sama dengan lelaki, maksudnya nggak boleh dipateni semena-mena, itu ya benar. Yang sama hak hidup, hak memperoleh pendidikan itu sama. Tapi sesungguhnya cetakane antara laki-laki dan perempuan tetap berbeda. Sampai ada film yang laki-laki hamil sampai melahirkan, kan itu apa? Siapa kayak Silver Stallone ya kayak. Siapa kayak? Pernah ya ada film itu ya? Digawe cover kok kayak ini. Stallone apa sih pernah jadi bupati gubernur kayak? Arnold. Nah, iya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya sudah diakui aja. Lalu bertobat, memang kita doif gitu. Berikutnya 16. Fa'arsalna 'alaihim rihan sarasara fi ayyamin nahisatil linudziqahum adzabal khizy fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Maka kami menghembuskan angin yang sangat dingin dan bergemuruh kepada mereka selama beberapa hari yang naas. Nah, itu kayak dingin beberapa hari wis kapok menungso. Orang tahan di dingin itu berapa lama? Kayak dingin telung dino ra iso apa-apa gitu ya. Mengapa kok seperti itu? Karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sungguh azab akhirat telah menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Ya, kenapa? Karena sudah berkali-kali diperingatkan, diberi tanda, nggak mau, ya akhirnya sampai-sampai loh, agar mereka merasakan siksaan. Linudziqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya, agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sampai ngoten. Falam yughadir minhum ahada, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa. Tapi semua itu kaum Samud, kaum Ad. Qauluhu jalla dzikruhu 17 dan 18. Wa amma samutu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa'akhadathum sya'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan karena apa yang telah mereka kerjakan. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi rumusnya selamat gini, iman dan takwa.
atau iman dan beramal soleh. Qila innahum fil ibtida'i amanu wa saddaku. Dikatakan bahwa mereka kaum Samud pada awalnya beriman dan membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sumartaddu wa kadzabu. Kemudian mereka murtad dan mendustakan. Fa ajrahum majra ikhwanihim fil istisol. Maka Allah memperlakukan mereka seperti saudara-saudara mereka dalam hal pembinasaan. Tafsirnya, wa najjaynal ladzina amanu. Allah menyelamatkan mereka yang beriman. Minhum, sebagian dari man najjahum, sebagian dari mereka diselamatkan min ghairi an ra'awun nar, tanpa melihat api neraka. Fa'abarul qong torota walam ya'lamu, mereka melewati jembatan Sirat tanpa menyadarinya. Jadi maksudnya orang-orang beriman itu nanti diselamatkan oleh Allah tanpa melihat neraka sedikit pun. Nah, mereka melewati jembatan Siratal Mustaqim itu dengan tanpa menyadarinya. Ini Siratal Mustaqim orang ngerti ya, kowe mlaku wis tekan surga. Saya kelingan malah. Saya itu alhamdulillah ya. Jadi saya itu pernah masuk raudhah itu tanpa tahu nek iku raudhah gitu. Sampai masuk itu wis tekan raudhah gitu. Saya masuk itu tanpa merasa sedikit pun ada hambatan. Karena ternyata waktu saya masuk itu lagi dibersihkan, jadi pembatas-pembatasnya itu lagi diangkuti kabeh, Pak. Jadi saya itu masuk sampai raudhah, sampai ingat saya itu habis asar, mungkin maghrib kurang 1 jam atau 1,5 jam itu sampai isya saya. Nah, begitu saya ke situ lagi, itu sudah terkejut. Ternyata gak segampang kemarin ya, gitu. Sudah dipasang karena orang yang dari Mekah sudah pada datang juga ke Madinah. Rombongan kami ya, karena rombongan dari kedutaan Arab Saudi waktu itu nggak ada hambatan sama sekali, lebih dulu ke Madinahnya. Jadi ya alhamdulillah sampai orang ngerti kayak. Nah, kemudian ada juga wa qaumun kalabarki al-khatif. Ada juga yang kaum yang melewati secepat kilat menyambar. Wahum a'lahum. Mereka adalah golongan tertinggi. Ini kayak kilat. Ada juga wa qaumun karrakib. Ada juga yang berlari kencang. Wahum aidan minal akabir. Mereka itu termasuk golongan yang utama. Wa qaumun ala sirat. Dan ada kaum juga yang berjalan di atas sirat. Yaskutuna wa yarudduhum al malaikatu ala sirat. Ada juga yang berjalan di atas sirat lalu terjatuh, tetapi malaikat mengembalikan mereka ke sirat. Pun milih pundi jenengan? Bapak milih sing gak krasa apa milih sing kaya kilat apa sing berlari kencang? Ya saiki kan bisa ndelok awake. Nggih monggo didelok awake dhewe-dhewe. Nggih, ba'da kemudian golongan lain dan kemudian qaumun ba'da ma dakhalun nar. Ada kaum yang setelah mereka masuk neraka, faminhum man ta'khudhuhu ilal ka'baihi. Sebagian dari mereka api membakarnya hingga ke mata kakinya. Summa illa rukbataihi. Sampai kemudian sampai dengkul lutut. Summa illa aqwaihi. Kemudian sampai ke pinggangnya. Fa idza ma balagatin narul alqalba. Sampai
api mencapai hati mereka. Allah berqolal haqqu laha. Allah berfirman kepada api, la tuh riqi qalbah, jangan kau bakar hatinya, fa innahu mukhtarikun fiyya, karena hatinya telah terbakar dalam kecintaan kepadaku. Iki lho Pak, sing cinta itu kayak ngene yo sih. Sing pernah cinta kepada Allah sih selamat. Tapi terbakar sampai hati itu. Yang pernah cinta. Wa qaumun yukhrajuna minan nar, dan ada kaum yang dikeluarkan dari neraka. Ba'da mamtahasyu fasoru humama, setelah tubuh mereka terbakar habis hingga menjadi arang. Jadi tubuhnya betul-betul habis. Ngoten niku nggih sik mlebu surga. Niki wau nafsirin apa, Pak? Wa najjainal ladzina amanu. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini tadi orang yang beriman kabeh, Pak. Mulai dari yang masuk surga tanpa terasa, lewat siratal mustaqim tanpa terasa, ada yang seperti kilat, ada yang berlari kencang, tapi ada juga yang jatuh bangun, jatuh diangkat lagi sama malaikat. Tapi ada juga yang habis masuk neraka terbakar tapi sampai hatinya diminta selamat oleh Allah, dilarang api membakar karena ada keimanan, ada kecintaan kepada Allah. Nah, tapi yang lain itu ada sampai dibakar jadi arang, tapi kemudian tetap diselamatkan karena juga punya iman. Jadi ini menafsirkan frase wa najjainal ladzina amanu, pembagiannya seperti itu. Pun sekarang tahu dasarnya tahu Pak. Cerita-cerita nang komik neraka dan surga. Dulu kita kan dasarnya opo ya kayak komik ini. Nah, ternyata di tafsir ini ada. Jadi saiki jelas. Ini menurut tafsir Al-Qushairi yang namanya Lataiful Isyarat. Qauluhu jalla dzikru, firman Allah Ta'ala ayat 19 sampai 23. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kulit loh Pak, ini sing ngampleng wong teng gitu kan. Nah, ini menjadi saksi. Karena apa? Yang menghantamkan bukan kulitnya, niatnya itu loh Pak. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat ke bentuk, tapi melihat hati dan amal kalian. Artinya amal pun itu yang juga digerakkan oleh hati. Qalu li juludihim lima tashhidtum wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadamu, hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Nggih, eyel-eyelan karo kulite dhewe.
wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Wadzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum wa asbahtum minal khasirin. Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhan. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Syahidat alaihim ajza'uhum. Anggota tubuh mereka bersaksi atas mereka. Walam yakun fi hisabihim annallaha sayuntiquha. Padahal mereka tidak pernah menyangka bahwa Allah akan menjadikannya berbicara. Wa huwallazi antaqa kulla syai'. Sedangkan Allah lah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Walam yadri bi khalidihim. Mereka juga tidak pernah membayangkan nasib bi khaladihim walam yadri bi khalidihim mastaqbalahum minal masiril alim. Mereka juga tidak pernah membayangkan nasib menyakitkan yang akan mereka hadapi. Ini persangkaan-persangkaan gitu. Janjane kalau sesuatu itu dibandingkan antara yakin dengan dugaan itu kan mestinya melu sing yakin kan. Bapak iman itu yakin po? Ya iya. Kalau disertai dengan hujjah dan burhan. Ada proses-proses yang harus kita lakukan agar kita itu betul-betul tidak lagi dzon atau menyangka, tapi betul-betul menjadi iman atau tasdik yang bisa membenarkan keimanan kita. Jadi Al-Imam Al-Qusairi kemudian menafsirkan dzalikum dhannukum wa kadza man qa'ada fi wasfil aqwal. Itulah prasangka kalian. Itu kemudian ditafsiri begitu pula orang yang hanya duduk berbicara tanpa dasar. Wa sama maudhi'ahu. Mereka menentukan kedudukannya sendiri. Aku benar. Jadi bukan benarnya itu didasarkan oleh parameter aturan agama. Atau dalam hari ini Al-Qur'annya bagaimana? Wa hakama li nafsihi annahu muqaddamun baladahu. Dan menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Apa wong agama kae? Wong agama kae ora duwe akal. Akale gak dienggo. Sehingga masuk tanah kok dicium berkali-kali. Lantai dicium berkali-kali gitu. Karepe wong-wong kan yang tidak mau beragama kan bicaranya seperti itu. Kayak memandang orang beragama itu kolot, kotor, tidak menggunakan akalnya. Nah, itu mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu berbicara tanpa dasar, menentukan kedudukan sendiri seakan-akan benar, dan menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Nek diwalik Pak, kita janganlah menganggap diri lebih utama dari yang lain. Jangan menentukan kedudukan sendiri. Aku ahli surga ya ojo ngono. Kemudian berbicara tanpa dasar jangan juga. Kan ngoten nek diwalik to. Wala yusma'u minhu illa bi burhanin wa dalilin. Maka ia tidak bisa diterima kecuali dengan bukti dan dalil min halihi dari keadaannya.
Bisa juga kita itu melihat keadaan-keadaan masing-masing diri kita dan masing-masing orang yang tidak beriman itu didasarkan dari keadaan. Fa in khalafal hal qaulahu fala yu'tamadu alaihi ba'da dzalik. Jika perbuatannya bertentangan dengan ucapannya, maka setelah itu ia tidak bisa dipercaya. Oleh karenanya kan ada yang namanya tanda orang munafik, itu adalah kalau dia mengkhianati bohong atau mengkhianati janji. Nah, itu kan mirip seperti ini. Wadzannu billah idza kana jamilan. Prasangka terhadap Allah jika baik, fala umri, demi umurku, maka demi umurku, yuqabalu bitahqiq, pasti akan dibalas dengan kenyataan yang baik pula. Wadzannu billahi idza kana jamilan fala umri yuqabalu bitahqiq. Prasangka baik terhadap Allah, maka demi umurku pasti akan dibalas dengan kenyataan yang baik pula. Itu Imam Al-Qusairi dawuh ngoten niku. Kan nek suudon gak ana untunge. Mengapa enggak suudon mawon? Mengapa enggak kusnudon mawon nek suudon gak ana untunge? Namun amma idza kana natijatal ghurur, namun jika prasangka itu lahir dari kesombongan, wa ghairu ma'dzun bih, dan tidak diperbolehkan dalam syariat, dan tidak diperbolehkan fi syar'i di dalam syariat, fa innahu yurdi sahibahu, maka itu akan mencelakakan pelakunya. Qaulu jalla dzikruhu fa in yasbiru fannaru maswallahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Jika mereka bersabar atas azab neraka, nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka meminta belas kasihan, maka mereka bukanlah orang-orang yang pantas dikasihani. Siapa? Yaitu tadi yang 19 sampai 23. Yang menentang Allah, yang mendustakan Allah, ngenyek-ngenyek agama. Itu orang-orang yang seperti itu. Jika dikasihani ya wis ora pantes dikasihani gitu. Fa in yasbiru ala maudhi'il khasfi. Ini tafsirnya, jika mereka bersabar atas tempat kehancuran, fa sayang qalibuna ilan nar, mereka akan kembali kepada neraka. Fa in yasta'tibu fa ala ma qala fama hum bimu'tabin. Dan jika mereka meminta keridhaan Allah seperti yang disebutkan dalam ayat itu, maka mereka tidak akan termasuk orang-orang yang diberi keridhaan. Kalau Anda lihat secara terpisah, seakan-akan kok diktator Allah itu kan. Tapi kalau Anda urut lagi itu ke belakang sampai di dunia ini, dengan berkali-kali adanya peringatan, berkali-kali ada seruan, berkali-kali ada kabar gembira, berkali-kali ada kabar peringatan, tapi kok tetap membegegek. Bahkan kadang-kadang dihadapkan, diperingatkan dengan kahanan, keadaan-keadaan yang dialami, tapi kok tetap tidak mau sadar gitu. Nah, maka apa yang kita lihat sepotong-potong dari penjelasan tadi itu adalah seperti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 25. Wa qayyadna lahum qurana fasayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinn qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin.
Kami menetapkan bagi mereka teman-teman dari setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan nafsu dan kelezatan dunia dan di belakang angan-angan mereka. Tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, kebaikan itu ya ono pendukungnya, kejahatan itu ya ono pendukungnya. Biasanya memang selalu seperti itu. Kami menetapkan teman-teman dari setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan nafsu dan kelezatan dunia. Apik loh, kayak di paes-paesi sehingga akan mau, dan di belakang angan-angan mereka. Ini penting, Pak. Ya Al-Qur'an ya kabeh penting, Pak Lukman, ya sih. Yang pertama adalah kejahatan itu ya tetap ada yang muji-muji. Nafsu itu ya dipuji-puji gitu. Angan-angan itu ya dipuji-puji seakan-akan itu menjadi benar semuanya. Ya kalau memang seperti itu ya mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang terdahulu baik dari golongan jin dan manusia. Idza aradallahu bi 'abdin khairan. Iki nggih. Iki diperhatikan benar. Idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, qayyadalahu qurana, dia menetapkan baginya teman-teman khairin, teman baik, yu'inunahu, yang membantunya dalam ketaatan, alat taat, yang membantunya dalam ketaatan. Jadi Allah apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah menetapkan baginya teman-teman yang baik yang membantunya dalam ketaatan. Wa yahmilunahu 'alaiha, dan memotivasi atau mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unahu ilaiha, dan mengajaknya kepada kebaikan. Ya, orang kalau mau dikenalkan Allah Subhanahu wa taala, maka dikenalkan dengan orang-orang yang mengajak kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia banyak amal solehnya, maka Allah dikenalkan dia itu dengan orang-orang yang memberinya ilmu tentang amal soleh. Ingat. Nah, saiki jenengan kaya apa? Ya didelok dhewe. Wa idza kanu ikhwana su'in, namun jika mereka adalah teman-teman buruk, hamaluhu alal mukhalafat, mereka akan mendorongnya kepada kemaksiatan, wa ta'awuhu ilaiha, dan mengajaknya kepada kemaksiatan. Wa min dzalika syaiton, termasuk diantaranya adalah setan. Fa innahu muqayyadun, yang ditugaskan, musallatun alal insi, dan diberi kuasa kepada manusia, yuwaswisu ilaihi bil mukhalafat, untuk membisikkan, mewaswaskan, membisikkan kemaksiatan kepada manusia. Wasarrum min dzalika an-nafs, dan lebih buruk dari itu adalah nafsu. Jadi kalau orang itu dikehendaki jelek, maka dikasih teman jelek, sering diajak jelek, nah, akhirnya jadi koncone setan, bahkan jadi setan kan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya manusia itu juga punya potensi untuk yuwaswis kepada orang yang lain. Nah, saat dia itu menyebabkan orang lain menjadi ragu-ragu, senang kemaksiatan, itu artinya dia sama dengan setan. Fa innaha bi'sal qarin,
Sesungguhnya jiwa adalah teman yang sangat buruk. Faya tada'ul abda, ia mengajak hamba al yaum, hari ini, ila ma fihi alakuhu, kepada hal-hal yang akan membinasakannya. Wa tashhadu alaihi ghadan bi fi'lizalah, dan besok hari kiamat ia akan menjadi saksi atas kesalahannya. Fan nafsu, dan nafsu, wa syarrun qarin lil mar'i nafsuhu, nafsu dan teman terburuk bagi seseorang adalah nafsunya sendiri. Wasyayatinul insi, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Kulluha tuzayyinu lahum, semuanya menjadikan terlihat indah bagi mereka. Ma baina aidihim, di ayatnya tadi kan ada ma baina aidihim, semuanya menjadikan terlihat indah bagi mereka apa yang ada di hadapan mereka. Min tulil amal, berupa panjang angan-angan. Jane kaya awak-awak dhewe sing wis umure 40 mendhuwur. Nek panjang angan-angan itu kan ya wis ora pas wae. Angan-angane aku kok duwe truk 20. Lah nek umure wis 40, apa enggak boleh Pak? Ya silahkan. Tapi nek wis 40 itu kan orang berumur 80 itu kan ya rada jarang, Bang. Wis separuh perjalanan hidup. Wa ma khalfahum, semua menjadikan terlihat indah apa yang wa ma khalfahu, dan apa yang ada di belakang mereka. Min nisyani zalal, berupa kelalaian terhadap kesalahan. Kesalahan-kesalahannya tidak menjadi pelajaran, diulang-ulang lagi. Batas fi taubah, ya judul terus bae. Batas fi taubah, dan menunda dalam bertobat. Batas fi ta'ah, dan kelalaian dalam ketaatan. Qauluhu jalla dzikruhu, Allah yang maha mulia berfirman, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang yang kufur berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Karena orang-orang kufur ini nyari teman, Pak. Caranya mencari teman itu buat orang ragu kepada Al-Qur'an. Jangan kamu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan buatlah kegaduhan agar kamu dapat mengalahkan mereka. Mereka siapa? Ya mengalahkan orang-orang yang beriman. Sithik-sithik ono kegaduhan. Nah, Al-Qur'an dari seprono seprene cetakane wis jelas lho. Kalau ono sing cetakan sing salah iku nek gak gawe-gawe lah piye. Tetep gitu aja. Ono maneh sing Al-Qur'an dibakar, Al-Qur'an mengandung kebohongan, kan gitu. Nah, itu membuat gaduh seperti itu. Agar kita orang mukmin semakin tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Maunya kan begitu orang-orang itu. Nih, kalau tersirat itu buatlah kegaduhan terhadapnya. Itu ya ono wong ngrungokke Al-Qur'an gawe swara liyane. Kayak gaduh. Niku sing tersurat. Istaula ala qulubihim al-jahdu wal ingkar. Penolakan dan pengingkaran telah sepenuhnya menguasai hati mereka. Wadama alal adawati fihim al-israr, dan mereka terus bersikeras dalam permusuhan. Wahatalu bikulli wajhin, mereka menggunakan segala cara. Watawasau bima bainahum, dan saling berpesan di antara mereka. Allah yastami'un,
agar tidak mendengarkan Al-Quran ini. Allah yastami'u lihadzal Quran, agar tidak mendengarkan Al-Quran ini. Li'annahu yaghlibul qulub, karena ya Al-Quran itu menaklukkan hati. Wa yaslubul uqul, dan merampas akal. Wa kullu man istama'a ilaihi syoba ilaihi, dan setiap orang yang mendengarkan Al-Quran akan condong kepada Al-Quran. Waqalu idza akhadha Muhammadun fil Qur'an. Mereka berkata, apabila Muhammad mulai membaca Al-Qur'an, fa'aksiru 'inda qiraati al-lagwa. Maka perbanyaklah suara gaduh dan bising. Suara gaduh. Al-lagwa wal laghatta hatta yaqa fi sahwin wal ghalat. Perbanyaklah suara gaduh dan bising saat pembacaannya, sehingga Muhammad menjadi lupa atau melakukan kesalahan. Awal-awal dulu seperti itu. Sekarang lebih canggih lagi. Bagaimana agar orang Muslim itu semakin ragu dengan Al-Quran dan seterusnya. Walam ya'lamu, dan mereka tidak menyadari, annalladzi nawwara qalbahu bil iman, bahwa orang yang hatinya diterangi oleh iman, wa ayyada bil fahmi, dan dikuatkan dengan pemahaman, wa amadda bin nusrah, dan dibantu dengan pertolongan, wa kusifa bis sama isirri minal ghaibi, dan disingkapkan rahasia gaib melalui pendengarannya. Walladzi yasma'u wa yu'min, adalah orang yang mendengar dan yang beriman. Walladzi huwa fi dzulumati jahli la yadkhulul imanu qalbah wa la yubashirus samaa'a sirrah. Sedangkan orang yang berada dalam kegelapan kebodohan, iman tidak akan masuk ke dalam hatinya, dan pendengarannya tidak akan menyentuh rahasia batinnya. Ini Pak, monggo dinikmati. Sedangkan orang yang berada dalam kegelapan kebodohannya, iman tidak akan masuk ke dalam hatinya, dan pendengarannya tidak akan menyentuh rahasia batinnya. Sing gak gelem sinau niku. Orang-orang yang seperti itu, qauluhu jalla dzikruhu, falanudhiqannalladzina kafaru 'adzaban syadidan wa lanajziyannahum falanudhiqannalladzina kafaru 'adzaban syadidan wa lanajziyannahum aswa'alladzi kanu ya'malun. Sungguh kami pasti akan menimpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kufur itu. Sungguh kami pasti akan membalas mereka dengan seburuk-buruknya balasan atas apa yang mereka kerjakan. Al-yauma bi adamatil khirman. Hari ini di dunia mereka akan merasakan penderitaan. Alladzi huwal firaq, karena terus-menerus dijauhkan dari rahmat Allah. Wa ghadan huwa al-firaqu, yang merupakan pemisahan. Wa ghadan bit takhliti fin naril lati hiyal ikhtiraq, dan besok di akhirat mereka akan kekal dalam api neraka yang membakar. Dzalika jazaa'u a'da'illahin naru lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Itulah neraka, balasan bagi musuh-musuh Allah. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Lahum fihal khizyu wal hawanu bilang kita'in walang syiramin. Di dalamnya mereka akan mendapatkan kehinaan dan kehancuran tanpa henti dan tanpa akhir.
Nah, di saat seperti itu, waqala alladzina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alahuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang yang kufur itu berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami meletakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya keduanya menjadi golongan yang paling bawah atau hina." Jadi kalau kita sering mendengarkan kata aspal itu dari asfalin ini, yang paling hina, yang paling bawah. Jadi orang-orang kufur, orang-orang kafir yang musyrik itu di neraka sesudah disiksa yang sampai seperti itu kemudian juga nuntut, "Ya Allah, mana orang-orang yang menyesatkan kami, baik itu dari golongan jin dan manusia. Kami ingin mereka diletakkan di bawah telapak kaki kami sehingga mereka terhinakan." Mereka protes, ya, "Siapa sih yang menyesatkan aku? Minal jinni wal insi, minal jinni iblis, wa minal insi qabil ibnu Adam." Jadi ini tafsirnya, yang paling hina dari kalangan jin itu adalah iblis, dan dari kalangan manusia adalah Qabil bin Adam. Bahwa awalu man sannal ma'siyah hina qatala akhahu. Qabil bin Adam adalah yang merupakan orang pertama yang melakukan maksiat ketika dia membunuh saudaranya. Naja'alahuma tahta aqdamina, agar kami dapat menjadikan mereka di bawah telapak kaki kami. Nah, tafsirnya hadhil iradah wa hadat tamanni ziyadatun fi uqubatihim aidan. Keinginan dan harapan ini adalah tambahan siksaan bagi mereka, karena mereka tersiksa oleh keinginan dan harapan tersebut. Li'annahum yata'adzuna bitilkal iradah. Nah, mereka tersakiti dengan keinginan itu. Wa hadat tamanni fahum yajiduna annahu la naf'alahum min dzalik. Mereka menyadari bahwa itu tidak ada manfaatnya. Idlan yujabu fi syai'in, karena mereka tidak akan dikabulkan sedikit pun. Wala yumna'a anahumul azab, dan azab tidak akan dihilangkan dari mereka. Saking lorone wis ngerti orang manfaat, ya tetap jaluk kayak gitu, ya tetap tidak akan dikabulkan. Oleh karenanya mumpung masih di dunia, jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Wa yufidu hadzal ikhbar, dan pemberitaan ini menunjukkan, wa yufidu hadzal ikhbar anhum an wuqu'it tabarru', dan pemberitaan ini menunjukkan bahwa mereka saling melepaskan tanggung jawab satu sama lain bima bainahum, di antara mereka. Oleh karenanya kalau belajar itu sampai pada Anda bisa memilih sendiri, karena nanti itu yang ditanya itu ya seperti, khawatirnya kita mengikuti yang salah, nanti terus yang salah siapa? Wah, saya mengikuti si A, ya si A yo gak gelem loh. Bahayanya itu. Nah, hal-hal seperti ini kemudian, Pak, ini kan untuk orang kafir gitu. Nggih. Jadi kita pun sebetulnya kalau ditanya, diadili, itu kan kita tidak bisa, atau kemudian saya itu karena melihat TV, di TV itu ada orang menembak orang, maka saya juga menembak orang, berarti yang salah yang di TV dong, kan nggak begitu.
Tapi Anda kan sudah mengambil keputusan untuk menembak. Nah, keuntungan kita sebetulnya, kalau kita itu mengikuti orang yang salah, tapi orang yang salah itu bersungguh-sungguh mencari kebenaran, nah biasanya nggak disalahkan gitu. Nah, itu disebut taklid itu. Karena yang mencari itu karena mencari kebenaran. Tapi yang kalau di dalam Al-Quran dicetha seperti itu, baik dari golongan manusia maupun jin, itu tidak bisa kemudian kita minta untuk menanggung kesalahan kita dengan mengatakan bahwa kita mengikuti mereka. Tadi kan disebutkan di atas, ajak-ajak salah, baru engkau jadi saksi bahwasanya dia salah loh. Nah, niku iblis, setan ngoten niku. Kama yufitu bi annan nadama fi ghairi waqtihi la jadwa minhu. Ini menunjukkan bahwa penyesalan pada waktu yang tidak tepat tidak ada gunanya. Nggih, sampai berapa nih Bang? 29 nggih. Nggih, insyaallah kita lanjutkan besok. Malam hari ini kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.